Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Penjas Orkes. Bertemu lagi dengan saya, Erli Rahmasani, di pertemuan kita yang terakhir sebelum kita memasuki UAS atau ujian akhir semester. Hari ini kita akan belajar materi pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai saja pembelajaran hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai 4 poin materi. Yang pertama, pengertian pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Yang kedua, panduan pola makan bergizi dan seimbang. Yang ketiga, prinsip gizi seimbang. Dan yang terakhir, pengaruh terhadap kesehatan. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama. Apa itu yang dimaksud dengan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang? Pola makan sehat, bergizi, dan seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah atau porsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing atau kelompok umur. Keanekaragaman pangannya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan air mineral. Selanjutnya, di sini kita akan membahas beberapa panduan pola makan bergizi dan seimbang selama pandemi virus corona menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Yang pertama, makan dengan komposisi lengkap. Konsumsi makanan dengan komposisi lengkap untuk memenuhi asupan nutrisi. Salah satunya pedoman piring makanku dari Kementerian Kesehatan. Dalam pedoman tersebut, disarankan untuk makan tidak hanya sekedar kenyang, usahakan separuh bagian piring berisi buah dan sayur-sayuran. Kemudian piring lainnya berisi karbohidrat dan protein. Kemudian yang kedua, batasi asupan lemak, gula, dan garam. Mengkonsumsi garam terlalu banyak dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke, bahkan dapat merubah fungsi otak. Banyak orang yang saat stres di masa pandemi ini menggunakan makanan sebagai pelampiasan. Akibatnya konsumsi lemak, gula, garam, dan kalori jadi tidak terkontrol. Nah, yang ketiga, penuhi kebutuhan cairan. Jaga tubuh agar tidak dehidrasi dengan minum air putih setidaknya 6-8 gelas perharinya. Mencukupi kebutuhan cairan tubuh juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Usahakan untuk tidak mengkonsumsi minuman yang banyak mengandung gula, seperti soda, minuman dalam kemasan, dan minuman tinggi gula lainnya. Nah, yang terakhir, jaga kebersihan makanan. Dalam keadaan apapun, kebersihan sangat penting saat menyiapkan makanan untuk mencegah penularan penyakit melalui makanan. Oke, kemudian bahasan materi yang ketiga adalah prinsip gizi seimbang yang terdiri dari 4 pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya, kecuali air susu ibu untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan. Contohnya, nasi merupakan sumber utama kalori, tetapi nasi miskin vitamin dan mineral. Kemudian, sayuran dan buah-buahan pada umumnya kaya akan vitamin, mineral, dan serat, tetapi miskin kalori dan protein. Nah, contoh lainnya ikan merupakan sumber utama protein, tetapi ikan sedikit kalori. Khusus untuk bayi berusia 0-6 bulan, ASI merupakan makanan tunggal yang sangat sempurna. Hal ini disebabkan karena ASI dapat mencukupi kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,
serta sesuai dengan kondisi fisiologis pencernaan dan fungsi lainnya dalam tubuh si bayi. Apakah mengkonsumsi makanan beragam tanpa memperhatikan jumlah dan porsinya sudah benar? Tentu saja tidak benar. Yang dimaksud beraneka ragam dalam prinsip ini, selain keanekaragaman jenis pangannya, juga termasuk porsi makanan yang seimbang, dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Anjuran pola makan dalam beberapa dekade terakhir telah memperhitungkan porsi setiap kelompok pangan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Contohnya, saat ini kita dianjurkan untuk mengkonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan dibandingkan dengan anjuran sebelumnya. Demikian pula jumlah makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak yang dapat meningkatkan risiko beberapa penyakit tidak menular dianjurkan untuk dikurangi. Akhir-akhir ini minum air dalam jumlah yang cukup juga telah dimasukkan ke dalam komponen gizi seimbang. Oleh karena pentingnya air dalam proses metabolisme dan pencegahan dehidrasi. Yang kedua ada dengan membiasakan perilaku hidup bersih. Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi seseorang secara langsung, terutama pada anak-anak. Seseorang yang menderita penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke dalam tubuh akan berkurang. Sebaliknya, pada keadaan infeksi, tubuh membutuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk memenuhi peningkatan metabolisme pada orang yang menderita infeksi, terutama apabila disertai panas. Pada orang yang menderita penyakit diare, berarti mereka mengalami kehilangan zat gizi dan cairan secara langsung yang dapat memperburuk kondisinya. Demikian pula sebaliknya. Seseorang yang menderita kurang gizi akan mempunyai resiko terkena penyakit infeksi karena pada keadaan kurang gizi, daya tahan tubuh seseorang menurun sehingga kuman penyakit lebih mudah masuk dan berkembang. Nah, kedua hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kurang gizi dan penyakit infeksi adalah hubungan timbal balik. Budaya perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi. Contohnya, yang pertama, kita senantiasa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum kita makan, memberikan ASI, sebelum kita menyiapkan makanan dan minuman, dan kita setelah melakukan buang air besar dan kecil. Nah, hal tersebut dapat menghindarkan kita dari terkontaminasinya kuman penyakit. Nah, yang kedua, menutup makanan yang disajikan akan menghindarkan makanan dihindari lalat dan binatang lainnya, serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit. Yang ketiga, selalu menutup mulut dan hidung apabila sedang bersin, agar kita tidak menyebarkan kuman penyakit tersebut. Nah, yang terakhir adalah selalu menggunakan alas kaki agar kita dapat terhindar dari penyakit cacingan. Oke, yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh, termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, yang keempat, yang terakhir, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal.
Bagi orang dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Indikator tersebut dikenal dengan indeks massa tubuh atau IMT. Oleh karena itu, pemantauan berat badan normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang, sehingga dapat mencegah penyimpangan berat badan dari berat badan normal. Dan apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Bagi bayi dan balita, indikator yang digunakan adalah perkembangan berat badan sesuai dengan pertambahan umur si bayi. Pemantauannya biasanya dilakukan dengan menggunakan KMS atau kartu menuju sehat. Nah, pokok bahasan yang terakhir adalah pengaruh terhadap kesehatan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, menjaga berat badan tetap normal dan sehat. Untuk memiliki tubuh yang sehat dan berat badan yang normal, semua itu harus diupayakan. Namun, semua itu tidak akan bisa terjadi tanpa pola makan yang benar. Mengkonsumsi makanan berlemak dapat mengakibatkan tubuh kelebihan berat badan hingga obesitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga pola makan sehat dan berolahraga untuk menurunkan berat badan sehingga kita tetap bisa menjaga berat badan menjadi normal dan sehat. Nah, poin yang kedua adalah mengurangi resiko terkenanya penyakit. Pola hidup sehat yang dibangun secara konsisten dan tepat dapat membantu tubuh terlindungi dari segala jenis penyakit, seperti penyakit jantung, diabetes, obesitas, kanker, dan penyakit kronis lainnya. Nah, poin yang ketiga adalah memperkuat konsentrasi dan daya ingat. Pola makan yang sehat dapat membantu mencegah manusia terkena penyakit demensia dan penurunan kognitif. Sebuah studi pada tahun 2015 mengidentifikasi bahwa nutrisi dan makanan dapat melindungi tubuh dari efek samping penyakit tersebut. Contohnya ada beberapa jenis makanan yang dibutuhkan, seperti makanan yang mengandung vitamin D, C, dan E, kemudian makanan yang mengandung asam lemak omega 3, mengandung flavonoid, dan polifenol ikan. Nah, poin yang keempat adalah menjaga kesehatan organ tubuh. Jika pola makan yang sehat ini rutin dilakukan, maka organ tubuh akan lebih sehat dan benar-benar terbebas dari beragam penyakit berbahaya. Nah, poin yang kelima, memaksimalkan pertumbuhan serta perkembangan fisik dan kecerdasan. Dengan terpenuhinya zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan atau kelompok umurnya, tentunya dapat memaksimalkan pertumbuhan serta perkembangan fisik dan kecerdasan kalian. Oke, poin yang terakhir, menjaga imunitas tubuh. Asupan makanan menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan metabolisme berjalan lebih maksimal. Saat memperoleh makanan bergizi, tubuh akan menerima nutrisi secara merata. Ini tentu dapat memicu semua organ tubuh bisa berjalan dengan maksimal. Oke, sampai di penghujung materi. Ibu pesan kepada kalian semua untuk senantiasa memilih makanan sehat guna untuk hidup kalian sendiri. Karena dengan pola makan yang sehat tentunya bisa menjadi investasi di masa mendatang bagi hidup kita sendiri. Nah, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian semua. Oke anak-anak, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dari saya, Erli Rahmasani, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.